Salam jumpa, kembali bersama saya Nudi Artana. Dalam video kali ini kita akan membuat program dari C yang dapat mengoutputkan beberapa operasi matematika sesuai dengan tugas saya. Di sini kita punya beberapa ketentuan di tugas saya, yaitu inisialisasi variabel yang bertipe integer, kemudian inisialisasi variabel yang bertipe float dengan ketentuan seperti ini. Di sini kita akan belajar untuk mengetahui prioritas pengerjaan dari sistem. Nah, kita akan mulai membuat proyek ini di Visual Studio 2010 yang sudah terinstall sebelumnya. Kita akan buka terlebih dahulu. Kita mulai dengan membuat sebuah project. Kita beri nama. Teman-teman bisa memberikan nama sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Setelah memberikan nama, klik OK pada pojok kanan bawah. Masukkan projectnya seperti biasa. Lihat sekarang, file ke kanan, add item, kita bisa beri nama referensi. Langsung saja kita di sini memperlukan stdio, kemudian programnya. Ini kita perlu mempause sistemnya, kemudian memberikan return dari program. Nah, di sini kita inisialisasi sesuai dengan perintah soal dan tugasnya. I, J, dan K. I itu sama dengan 8. J itu sama dengan 5. Dan K
sini kita mau lihat apa output dari fungsi ini. Bisa copy, kemudian sini kita menggunakan fungsi printf. Output dari ini kemudian karena di sini ada tanda persen, ini mau kita keluarkan tanda persennya, jadi di sini kita bisa ketik ini kita bisa kasih karakter C, jadi nanti persennya ikut dilakukan. Di sini kita mengumpulkan hasil maksimal, dan di akhir kita kasih tanda. Maka kita coba run. Program tersebut menghasilkan output 2. Seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat penjelasannya. Penjelasannya seperti ini. Di awal, sistem akan melakukan pengecekan 3 kali I yang menghasilkan 24. Kemudian nilai dari 2 kali J menghasilkan nilai 10, sehingga keduanya itu dikurangkan. 24 dikurang 10 menghasilkan 14. Jadi di sini bernilai 14. Kemudian dicek 2 dikalikan dengan J, itu hasilnya 10 karena J-nya bernilai 5. Kemudian 10 dikurangi 4, karena di sini 2 kali 10 dikurangi 4, maka hasilkan 6. Dan kemudian di sini ada fungsi persen atau modulus, kemudian 14 dimodulus dengan 6, itu hasilnya 2. Dan terakhir tinggal di-outputkan 2. Seperti itulah program ini, bagaimana fungsi ini bisa mengoutputkan 2. Seperti itulah program ini. Sebelumnya saya sudah membuat secara lengkap program ini sesuai dengan tugas tersebut. Jadi kita bisa ambil. Jadi seperti ini. Dengan menggunakan fungsi printf dan lain sebagainya, kita bisa memperindah tampilannya dan membuat masing-masing fungsi. Ini pada nomor 1, kemudian masing-masing penjelasannya dalam bentuk komentar. Pada fungsi nomor 2, begitu juga sampai terakhir di nomor 35. Nah, ini kan saya mulai menjelaskan dari yang pertama tadi sudah ya. Jadi mulai dari yang kedua. Di sini fungsinya adalah 2 kali dalam kurung I per 5 sama dengan 4 kali I min 3 di mod dengan I plus J min 2. Dimana pertama yang sistem yang lakukan adalah cek
hasil dari 8/5 atau nilai dari I per 5. Dikarenakan di sini I itu adalah bilangan bulat, jadi hasilnya juga dibulatkan jadi 1. Kemudian cek nilai J min 3 dengan 2. Kemudian cek nilai dari 4 kali J min 3. 4 kali 2 sama dengan 8. Ini hasilnya bernilai 8. Kemudian ditambah kita juga mengecek nilai ini. Nilai 11, 8 ditambah 5 kurang 2. Kemudian cek nilai dari 8 di bonus dengan 11, hasilnya 8. Setelah itu barulah ditambahkan dengan hasil dari yang pertama tadi 1, 9. Kemudian cek nilai dari 2 kali hasil terakhir 2 kali 9 yaitu 18. Kemudian diakurkan 80. Coba lihat yang nomor 2. Nah, kita lihat pada nomor 2 itu hasilnya adalah 18. Begitu juga nomor 3. Jadi di sini prioritas pengerjaannya itu tergantung dari operator aritmatika yang digunakan. Kali didahulukan, sebelumnya di dalam kurung itu didahulukan, kemudian kali, bagi, tambah, kurang, kemudian baru aritmatika yang lain. Kemudian yang nomor 3 menghasilkan min 466,67. Kemudian di sini pada nomor 6 mengeluarkan nilai I yang ditampilkan terlebih dahulu, barulah diinkremen. Jadi nilai I masih tetap 8, kemudian ditampilkan barulah diinkremen, kemudian nilai I berubah menjadi 9. Kemudian pada nomor 7 dekremen dilakukan sebelum ditampilkan nilai J. Jadi nilainya 4 yang di-outputkan. Kita lihat nomor 7. Nilai yang di-outputkan itu 4. Karena sebelumnya nilai I-nya itu adalah 8, nilai J-nya itu adalah 5. Kemudian di dekremen terlebih dahulu, barulah menghasilkan 4. Kemudian bagian lain yang sangat berbeda, yaitu bagian seperti ini dan bagian ini. Pada nomor 34 kita bisa lihat operasi yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi Z sama dengan dalam kurung Y lebih besar sama dengan 0, tanda-tanya Y titik 2 0. Maksudnya itu yang pertama dilakukan adalah nilai Z, artinya kan diisi oleh nilai ini. Kemudian yang pertama dilakukan adalah nilai ini, mengecek apakah Y lebih besar sama dengan 0, dan nilai Y itu adalah min 0,01. Jadi Y itu lebih kecil dari 0, sehingga ini bernilai 0. Dan jika ini bernilai 0, maka yang di-outputkan adalah 0.
Jika nilai ini adalah 0, maka nilai Z yang diisi itu juga 0, dan diakurkan terakhir adalah 0. Sekian untuk video kali ini. Semoga dapat membantu rekan-rekan semuanya untuk belajar dan dapat melengkapi tugas saya sebagai mahasiswa D4 ITB Subjek sama Siamolex Batch 7. Salam dari saya, Widya Artana.